Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah. Sebelum pembelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Baik, kepada saudari Elvita, boleh memimpin doanya? Baiklah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Elvita. Nah, selanjutnya kita mengambil absen dulu ya. Nah, ketika Ibu memanggil nama kalian, bilang hadir Bu ya. Elvita Weni Putri. Hadir, Bu. Nelly Andaini. Hadir, Bu. Tidora Utami. Selanjutnya Winda Sandra. Hadir, Bu. Nah, baiklah. Nah, Ibu akan men-share screen PPT dulu ya. Apa sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Bu. Oke. Pembelajaran hari ini tentang arsip dan kearsipan ya. Nah, pertama, Ibu akan jelaskan kompetensi dasarnya, yaitu 3.1, memahami arsip dan kearsipan. Nah, indikator pencapaiannya itu yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian arsip dan kearsipan, dan mengidentifikasi sifat karakteristik arsip, selanjutnya menguraikan fungsi arsip, selanjutnya membandingkan perbedaan dan persamaan antara arsip dan dokumen, kearsipan dan dokumentasi. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan penggolongan nilai guna dan jenis arsip. Nah, selanjutnya yaitu pengertian arsip dan kearsipan. Nah, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu arsip dan kearsipan itu apa? Baiklah, kayaknya tidak yang tahu. Nah, Ibu ada dijelaskan, menurut Kamus Administrasi Perkantoran yang dikemukakan oleh Dr. Handus Deliang Gait Arsip, beliau mengemukakan kumpulan surat yang disimpan secara teratur dan terencana karena mempunyai nilai sesuatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali. Nah, arsip ada pengertian arsip lainnya yaitu sebuah catatan rekaman, kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga atau organisasi atau perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Arsip-arsip ini dapat berupa surat, warkat, akte, piagam, buku, ataupun sebagainya yang dapat dijadikan bukti yang sahih untuk suatu tindakan dan keputusan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian kearsipan. Nah, kearsipan itu adalah sebuah penyimpanan warkat atau bisa disebut filing yang merupakan kegiatan menaruh warkat dalam suatu tempat penyimpanan secara tertib menurut sistem, susunan, dan tata cara yang telah ditentukan. Nah, sehingga pertumbuhan warkat-warkat itu dapat dikendalikan dan setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Nah, ada pun juga pengertian kearsipan yaitu kegiatan untuk menyelamatkan arsip yang berisi informasi-informasi penting dan menjadi bukti pertanggungjawaban yang autentik, baik itu dari segi fisik maupun isi. Nah, melakukan kearsipan ini bukan hanya seorang sekretaris saja ataupun bagian-bagian tata usaha, melainkan seperti kehidupan sehari-hari. Seperti kita menyimpan akte kelahiran ataupun surat-surat penting lainnya. Nah, baiklah kita masuk ke ruang lingkup kearsipan. Nah, ruang lingkup kearsipan itu yang pertama penciptaan. Penciptaan ini seperti kita membuat surat untuk lembaga atau sebuah organisasi tertentu. Nah, selanjutnya kita menerima. Menerima ini yaitu kita menerima surat-surat dari sebuah lembaga atau sebuah perusahaan ataupun organisasi. Nah, selanjutnya yaitu mengumpulkan arsipnya. Nah, yang kedua itu mengendalikan, yaitu mengendalikan itu mengelola, setelah itu memelihara dan merawat arsip itu agar tidak terjadinya kerusakan. Nah, selanjutnya yaitu penyimpanan. Penyimpanan ini seperti kita menyimpan surat-surat itu atau warkat-warkat atau file dengan tata cara atau susunan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya yaitu pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip ini dilakukan supaya arsip itu tidak ada nilai gunanya lagi.
supaya untuk menghemat tempat juga. Dan selanjutnya yaitu sifat-sifat dan karakteristik arsip. Nah, ada yang tahu apa aja sifat karakteristik arsip? Nggak tahu, Bu. Oke, baiklah. Nah, sifat-sifat dan karakteristik arsip. Nah, yang pertama itu autentik. Nah, autentik itu yaitu informasi yang melekat pada wujud aslinya seperti informasi mengenai waktu dan tempat arsip itu dibuat atau diterima. Dan itu memiliki tujuan dan kegiatan-kegiatan, nah, bukti kebijaksanaan dan organisasi penciptanya. Nah, selanjutnya yaitu legal. Nah, legal itu yaitu sebuah dokumentasi untuk mendukung tugas dan kegiatan yang memiliki status sebagai bahan bukti yang resmi bagi keputusan dan pelaksanaan sebuah kegiatan organisasi ataupun sebuah lembaga. Nah, yang ketiga yaitu unik. Unik karena tidak dibuat massal dan memiliki kronologi. Jika arsip itu dipublikasikan atau dibuat tembusan, akan memiliki arti yang berbeda untuk pelaksanaan sebuah kegiatannya. Nah, selanjutnya yaitu terpercaya. Terpercaya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sahih sebagai bahan pendukung pelaksanaan sebuah kegiatan. Nah, selanjutnya yaitu mempunyai kegunaan. Salah satu kegunaannya itu menjadi sumber informasi bagi setiap penelitian agar karena di dalam arsip itu terekam informasi-informasi penting saat arsip itu dibuat. Nah, selanjutnya yaitu disimpan dengan teratur. Disimpan dengan teratur artinya arsip itu harus disimpan secara teratur dan terpusat di suatu tempat agar mudah saat mencari arsip tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke fungsi arsip. Nah, fungsi arsip. Fungsi arsip ini di sini ada 6. Yang pertama itu sebagai alat pengingat bagi organisasi. Dikatakan sebagai alat pengingat karena di dalam rekaman kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Nah, misalnya saat evaluasi tahunan sebuah organisasi. Nah, keberadaan arsip itu dapat digunakan. Nah, selanjutnya yaitu sebagai alat bukti yang autentik. Nah, sebagai sifat autentik ini, yang dimiliki arsip ini bertujuan agar saat hendak digunakan di kemudian hari, arsip tersebut dapat menjadi suatu bukti tunggal yang sah. Nah, selanjutnya yaitu sebagai bahan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, ketika kita membutuhkan pada saat tertentu, arsip diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk merencanakan dan mengambil keputusan. Nah, biasanya saat sebuah perusahaan atau organisasi yang mengalami masalah tertentu, langkah pertama yang dilakukannya yaitu dapat mengecek arsip-arsip yang ada. Nah, selanjutnya yaitu sebagai barometer kemajuan organisasi. Nah, arsip dapat menjadi tolak ukur majunya sebuah organisasi atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan. Nah, jika organisasi tersebut melakukan penerimaan atau mengirim sebuah surat, nah itu berarti organisasi tersebut aktif dan sering berkomunikasi secara terus-menerus dengan pihak lain. Nah, itu bisa disebut organisasi itu maju. Nah, yang kelima yaitu membantu kelancaran organisasi. Membantu kelancaran organisasi itu seperti adanya masalah-masalah yang pernah dialami oleh organisasi tersebut. Nah, di situ terisi rekaman dalam arsip. Nah, oleh karena itu keberadaan arsip akan menghindarkan organisasi tersebut terjadinya masalah yang sama di kemudian hari. Nah, selanjutnya sebagai bahan dokumentasi. Arsip ini merupakan bagian dari dokumentasi. Nah, ada yang tahu apa itu dokumentasi? Baik, dokumentasi itu adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dan terpercaya dengan sumber-sumber tertentu yang valid ataupun sebagainya. Nah, Bella, selanjutnya yaitu, nah, Ibu ada tugas. Nah, di sini instruksinya yaitu kita membuat beberapa kelompok. Nah, di sini kelihatannya cuma sedikit. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit ya, 5 menit untuk mendiskusikan atau mencari sebuah materi. Nah, dari kelompok 1 yaitu nilai guna arsip, kelompok 2 jenis-jenis arsip, dan yang ketiga cari perbedaan dokumen dan dokumentasi. Bella, Ibu kasih 5 menit ya untuk berdiskusi atau mencari materinya. Baik, Bu. Baik, Bu.
Oke, anak-anak ibu semua, kita langsung saja ya untuk penjelasannya dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa tadi? Winda? Fidora? Oke, kepada kelompok 1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang nilai organisasi. Nilai guna art ini merupakan dasar penentuan bagi yang pertama, nilai guna primer yang didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan lembaga penciptaan arsip. Ada beberapa nilai guna primer bagi suatu organisasi, yaitu pertama nilai guna administratif, yaitu dokumen indikatif yang digunakan dalam menentukan polisi organisasi yang memiliki nilai guna administratif. Yang kedua, yang ketiga, nilai guna hukum berupa nilai guna dokumen bagi organisasi menyangkut kepentingan hukum. Yang keempat, nilai guna historis berupa nilai dokumen yang disimpan bukan karena kepentingan bisnis. Yang selanjutnya, nilai guna sekunder merupakan nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan umum di luar lembaga pencipta arsip. Biasanya, bahan bukti dan pertanggungjawaban sosial ada 2 nilai guna yang ada di dalamnya. Yang pertama, nilai guna kebuktian mengenai bagaimana organisasi atau perusahaan didirikan, dikembangkan, diatur, serta pelaksanaan fungsi dan kegiatan. Yang guna penelitian dan kesejarahan tentang dengan organisasi. Informasi yang digunakan merupakan informasi tentang orang, tempat, benda, masalah, dan sejenis. Untuk seorang pahlawan nasional, di sini informasi yang ditamakan menyangkut tokohnya dan bukan tentang toko bukunya. Baiklah, tadi juga ada tersendat-sendat ya. Iya, Bu. Mungkin kena jaringan ya. Nah, selanjutnya yaitu kelompok 2. Nah, siapa tadi yang kelompok 2? Baiklah, baiklah, selanjutnya yaitu kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang jenis-jenis 5 bagian atau dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, arsip berdasarkan bentuk fisik. Kemudian berdasarkan isi masalah, berdasarkan kepemilikan, dan berdasarkan sifat, serta berdasarkan bentuk fisik. Berdasarkan bentuk fisik, jenis-jenis arsip dibagi menjadi 2, yaitu arsip berbentuk lembaran dan arsip berbentuk non-lembaran. Arsip berbentuk lembaran ini adalah kumpulan berkas yang berupa lembaran seperti foto. Kemudian yang kedua, arsip berbentuk non-lembaran. Arsip ini adalah kumpulan berkas yang bukan berupa lembaran, tapi benda atau media yang penyimpanan lain seperti contohnya disket, flash disk, mikro. Kemudian jenis arsip yang kedua adalah dibagi berdasarkan isi masalah. Berdasarkan isi masalah ada 5 jenis arsip. Arsip yang pertama adalah pemasukan, piutang ataupun utang yang belum atau sudah terbayarkan. Contohnya kwitansi, struk, giro, cek, dan kartu kredit. Kemudian yang kedua, arsip inventaris, yaitu catatan jadi aset perusahaan atau organisasi. Kemudian yang ketiga, arsip personal, yaitu arsip yang berisi data-data pegawai atau pegawai organisasi. Contoh, riwayat hidup karyawan, kemudian daftar hadir pegawai, dan surat keputusan. Kemudian yang keempat, arsip penjualan, yaitu arsip yang berhubungan dengan contohnya, data penjualan, daftar nama agen dan distributor. Kemudian yang kelima, arsip produksi, yaitu arsip yang berisi semua catatan dalam bentuk apapun yang berkaitannya. Arsip mengenai jenis bahan baku, jenis alat atau mesin yang digunakan, serta jenis dan kualitas faktor produksi maupun bahan yang merupakan hasil produksi. Kemudian yang ketiga, arsip dibagi berdasarkan atas kepemilikannya.
arsip ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu arsip yang pertama adalah arsip milik lembaga tingkat daerah. Arsip pemerintah tingkat daerah yaitu arsip negara yang tersimpan di berbagai tingkatan daerah seperti ibu kota, provinsi, kabupaten, kota madya, hingga kecamatan dan kelurahan. Kemudian yang kedua, arsip milik instansi pemerintah dan swasta, yaitu artinya arsip primer adalah arsip awal atau asli serta bukan salinan, sementara arsip sekunder merupakan arsip berupa tindasan atau karbon kopi atau salinan dari arsip dan arsip unit. Arsip sentral merupakan arsip yang disimpan terpusat pada suatu tempat. Misalnya arsip pemerintahan tingkat nasional yang penyimpanannya menyebar pada setiap bagian organisasi. Misalnya laporan keuangan satu unit usaha dan arsip data kepegawaian. Kemudian yang keempat, arsip berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat, arsip dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, arsip biasa. Arsip biasa adalah arsip yang semulanya punya atau yang masih dalamnya sudah berlalu. Contohnya, surat lamaran kerja atau tagihan. Kemudian yang kedua, arsip penting. Arsip penting adalah arsip yang isinya berhubungan dengan masa lalu dan masa depan sehingga perlu disimpan dalam waktu yang lama. Contohnya, surat perjanjian dan surat kontrak. Kemudian yang ketiga, kegunaan informasi dan tidak memiliki kegunaan lainnya. Contohnya, surat undangan dan surat pemberitahuan. Kemudian yang keempat, arsip sangat vital adalah arsip yang dapat dijadikan alat pengingat selama-lamanya. Kemudian yang kelima, arsip rahasia. Arsip ini adalah arsip yang isinya hanya boleh diketahui oleh orang tertentu saja. Dalam suatu organisasi tersebut, arsip ini tidak ada yang terkait. Contohnya, arsip penilaian pegawai dan arsip strategi pemasaran. Kemudian yang terakhir, arsip dibagi berdasarkan fungsi. Arsip berdasarkan fungsi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama arsip langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip dinamis biasanya digunakan dengan tujuan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan atau penyelenggaraan administrasi negara. Arsip dinamis yaitu merupakan yang penggunaannya masih secara terus-menerus dan frekuensinya tinggi dalam kegiatan kantor. Contohnya seperti daftar pegawai. Kemudian yang kedua, arsip semi-aktif adalah yang masih diperlukan. Contohnya surat keterangan catatan kepolisian. Kemudian yang ketiga, arsip inaktif. Arsip ini adalah arsip dinamis yang sudah sangat jarang digunakan sebagai referensi atau pemberi keterangan. Ya, kemudian yang kedua, arsip statis yang merupakan arsip yang dihasilkan oleh pembuat arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan dan berketerangan permanen yang telah diverifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh ANRI atau lembaga kearsipan lainnya. Contohnya, naskah atau dokumentasi sejarah seperti naskah proklamasi atau materi dari kami, Bu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih kepada perwakilan dari kelompok 2, yaitu dari Kalian Putri. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke kelompok 3. Nah, kelompok 3 siapa perwakilannya? Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mencoba menjelaskan perbedaan dokumen dengan dokumentasi. Terdapat beberapa perbedaan seperti dokumen difokuskan pada benda atau informasinya, sedangkan dokumentasi difokuskan merupakan unit kerja, sedangkan dokumentasi merupakan unit kerja. Dokumen dokumen bersifat aktif, sedangkan dokumentasi bersifat pasif. Isi dokumen terbatas pada informasi yang terdapat, bisa berupa dokumen, buku-buku, dan alat-alat audiovisual. Dokumen digunakan sebagai alat bukti, sedangkan dokumentasi mengolah dan menyiapkan dokumen baru. Dokumen menunjang penelitian, sedangkan dokumentasi menyiapkan keterangan untuk penelitian. Sekian materi dari. Ya, terima kasih kepada Nelly Andriani. Nah, kayaknya sudah siap ya tugasnya. Nah, walaupun kita nih banyak hambatannya ya, tetap semangat ya anak-anak Ibu. Nah, tadi di awal kita awali dengan doa. Sekarang kita akhiri dengan doa juga ya. Nah, pemimpinnya, ketuanya Elvita Weni Putri, doa penutupnya. Baiklah, karena pembelajaran kita hari ini telah selesai, karena kita mulai dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Baik, berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas partisipasinya ya. Pembelajaran kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.